Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini pada kultum Pak Penyuluh ya, saya akan bicara tentang masalah pengobatan alternatif menurut Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat kita ada namanya pengobatan alternatif. Nah, pengobatan alternatif ini yang kami maksud adalah pengobatan yang dilakukan secara non medis. Ya, yang ini bisa di tengah-tengah masyarakat kita ada yang memang menempuh jalan ini karena memang punya keyakinan di sana secara tradisi turun temurun. Ya, tapi ada juga orang yang pergi ke pengobatan alternatif setelah berobat secara medis. Merasakan ada yang kurang, terus mereka lari ke pengobatan secara alternatif. Jadi yang kami maksud pengobatan alternatif di sini adalah pengobatan secara non medis. Ya. Bagaimana menurut Islam? Sebelum kita sampai ke sana, ada hal yang ingin saya sampaikan tentang prinsip-prinsip umum ya pengobatan di dalam Islam. Yang pertama, bahwasanya Islam ini sangat menganjurkan untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi secara sengaja mengabaikan kesehatan maka itu tidak dipulihkan di dalam Islam. Karena Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 195, di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri itu di dalam kebinasaan. Jadi secara sengaja mengabaikan kesehatan maka itu dalam Islam tidak dibolehkan atau tidak diperkenakan. Yang selanjutnya ya, di dalam Islam ya, ini ketika orang itu merasakan sakit atau malah sakit maka dianjurkan untuk berobat sebagai sebuah bentuk ikhtiar untuk sehat. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW itu bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit, melainkan membuat pula penyembuh untuknya, obatnya." Dalam sebuah riwayat Abu Dawud juga Rasulullah berpesan, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Ini riwayat Abu Dawud. Jadi dalam Islam itu berobat ini sebuah ikhtiar ya, yang sesuai dengan perintah agama. Sehingga ketika orang ini sakit terus dia berobat, itu sebuah proses yang berpahala. Ya, jadi ketika kita berobat itu usaha untuk sehat itu berpahala. Karena ketika orang itu sehat, maka dia akan lebih banyak kewajiban-kewajiban yang bisa ia lakukan itu. Nah, ketika kita berobat, yang perlu kita pahami juga bahwa otoritas penyembuh ini adalah Allah. Yang memberi kesembuhan itu Allah. Obat, dokter, petugas kesehatan itu adalah sebagai sebuah sarana. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Maka apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Atau yang menyembuhkanku. Nah, ini. Jadi dalam hati kita ketika kita berobat, ya kita mintanya mohonnya pada Allah gitu ya. Tidak mohon pada dokter. Dokter itu sebagai sebuah wasilah saja. Obat juga sebagai wasilah, sehingga ketika kita minum obat ya kita harus berdoa dengan mengucap bismillah. Nah, ini. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah pengobatannya harus dilakukan oleh seorang ahli.
tidak boleh orang yang tanpa keahlian melakukan pengobatan. Karena apa? Orang yang berbuat tanpa keahlian, tanpa ilmu, maka itu cenderung lebih merusak daripada membangunnya. Maka dalam Islam pengobatan ini harus dilakukan oleh seorang ahli atau yang memang sudah terbukti dia mampu melakukan tindakan-tindakan pengobatan itu. Terus yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya, pengobatan itu tidak boleh menimbulkan bahaya atau menimbulkan efek samping yang berbahaya atau yang lebih bahaya, mendatangkan madarat, itu tidak boleh. Ya, maka segala sesuatu ini harus diantisipasi. Jangan sampai pengobatan yang dilakukan itu nanti menimbulkan efek samping bahaya yang lebih besar. Maka dikatakan dalam sebuah hadis itu la dharara wala dirar. Maka tidak boleh membuat kemadharatan dan membalas kemadharatan. Jadi kemadharatan itu harus dihindari dan dihilangkan. Efek-efek negatif atau efek samping yang berbahaya itu harus diantisipasi. Terus pengobatan itu juga tidak boleh ada unsur syiriknya. Ini prinsip di dalam Islam. Ya, tidak boleh. Atau bekerja sama dengan jin, itu yang tidak boleh. Kalau penggunaan ruqyah kan penggunaan ruqyah boleh, karena ruqyah itu kan doa-doa. Jadi selama doa-doa itu tidak ada unsur syiriknya maka dibolehkan. Ya, karena Rasulullah itu juga ketika mau tidur beliau juga meruqyah dirinya sendiri dengan berdoa, yang baca Al-Ikhlas, Falak, Anas, kemudian ditiupkan di tangannya, kemudian beliau usapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, itu doa-doa itu ruqyah. Jadi yang katakan ruqyah itu adalah apa? Ya doa-doa itu. Ya, ini. Jadi selama itu tidak ada unsur syiriknya maka dia dibolehkan. Nah, bagaimana sekarang hukumnya pengobatan alternatif itu? Jadi pengobatan alternatif itu bisa diterima asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengobatan dalam ajaran Islam, ya, atau yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari si pengobatnya atau tabibnya itu harus orang yang mempunyai keahlian, begitu, ya, dia juga harus berakhlak mulia. Ya, seorang pengobat berakhlak mulia itu, ya, dia juga harus menyadari seorang pengobat ini bahwa dia hanya sebagai sebuah wasilah saja, ya, yang memberi penyembuh adalah Allah. Nah, sehingga ketika orang mengobati, ya seharusnya dia berpesan pada pasiennya sambil berdoa mohon pada Allah, gitu, karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Juga dari si obatnya tidak boleh yang haram kecuali dalam keadaan darurat. Nah, batasan darurat atau batasan darurat adalah jiwa. Jadi untuk menyelamatkan jiwa itu boleh. Jadi misalnya dalam sebuah kasus tidak ada obat yang halal, yang ada adalah obat yang haram, tapi ini dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa, sudah cari kemana nggak ada, adanya cuma itu, ya untuk menyelamatkan jiwa, maka itu dibolehkan dalam kasus seperti itu. Namanya darurat. Tapi kalau belum darurat, maka dihindarilah penggunaan obat-obat yang berasal dari barang yang haram ini. Ya. Terus juga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Dari sisi caranya tadi, hilangkan cara-cara yang bersifat ada unsur syiriknya atau bekerja sama dengan jin atau minta pertolongan pada jin atau makhluk halus lainnya. Nah, ini ibu bapak dan saudara sekalian, ya, pandangan terkait dengan masalah pengobatan alternatif. Sehingga pengobatan alternatif itu dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengobatan di dalam Islam. Nah, demikian, semoga ini bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.